STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ahibati hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, dan juga radio As-Sunnah Takengon, dan juga radio Al-Kans Kota Langsa, yang semoga kita semua dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan banyak kenikmatan untuk kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat yang paling besar juga Allah berikan kepada kita adalah nikmat tauhid. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang teguh, yang diberikan kesabaran untuk menggenggam agamanya, untuk berjalan di atas tauhid, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita melihat baru-baru ini mungkin, atau beberapa hari ini kita melihat saudara-saudara kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, dikarenakan mereka mendakwakan dakwah tauhid. Maka ini adalah suatu cobaan untuk kita agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah iman kita ini benar ataupun bohong. Iman kita ini benar ataupun bohong. Apakah kita adalah orang-orang yang berjalan di atas tauhid ataupun malah kita meninggalkan tauhid tersebut. Maka sangat aneh kita melihat ada orang-orang yang berusaha untuk menutup masjid, berusaha untuk menutup pengajian. Tetapi mereka bisa bermanis. Mereka bisa bertoleransi kepada orang-orang kafir. Malah mereka lebih keras dan lebih kasar kepada orang-orang mukmin. Maka ini sangat berkontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir, tetapi mereka adalah orang yang rahim, orang yang cinta kepada sesama mereka. Maka ini pertanyaan bagi orang-orang yang membenci dakwah tauhid. Mengapa kalian bisa bermesraan dengan orang-orang kafir? Orang-orang yang jelas menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Nah, inilah cobaan bagi orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas zamanun asabir fi dinihim kal qabid ala jamar. Datang suatu zaman kepada manusia, orang-orang yang berpegang teguh di atas agamanya, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka layaknya memegang bara api. Memang itu panas, memang itu berat, memang itu sangat sulit, tetapi itu harus kita jalankan demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'al anbiya thumma al-amthal fal amthal. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Nah, apabila kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan mendapatkan ujian demi cobaan. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan itu akan kita rasakan. Apakah kita akan bersabar ataupun tidak? Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam ini memang datang dalam keadaan asing.
Islam ini datang dalam keadaan seakan-akan ini adalah agama yang baru. Maka benar Nabi SAW bersabda, badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatubal lil ghuraba. Islam ini datang dalam keadaan asing, maka dia akan kembali akan asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang dianggap asing. Semoga kita menjadi orang-orang yang asing yang disifatkan oleh Nabi SAW. Ta'ifah al-mansurah, orang-orang yang sedikit mungkin, orang-orang yang minoritas, tetapi mereka berusaha mengikuti jalan Nabi SAW. Malah orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada kebid'ahan, ini adalah orang-orang yang dibanggakan, orang-orang yang dibesarkan. Nah, ini peringatan bagi orang-orang yang ingin menutup masjid, ingin membubarkan pengajian. Maka dengar sabda Nabi SAW, apabila seorang menunjuki kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Berarti mafhumnya, bagi siapa saja yang menyeru kepada kejelekan, menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada kesyirikan, kebid'ahan, dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan hal tersebut. Nah, apabila Anda adalah seorang dai, seorang tengku, seorang kiai yang menyuruh muridnya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka siapkan jawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Yang pada hari itu tidak ada penerjemah, tidak ada penghalang, dia akan disidak, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawabannya. Mengapa Anda berusaha untuk menutup masjid, menutup pengajian yang isinya adalah dakwah tauhid, yang isinya adalah dakwah yang mengajak seluruh kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengajak kaum muslimin untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti beliau, apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang beliau lakukan. Nah, siapkan jawaban Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Anda bahkan bukan hanya melakukan hal tersebut, tetapi mengajak orang lain untuk melakukan kebid'ahan, untuk melakukan hal-hal baru di dalam agama. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu ini serta-merta, langsung tetapi Allah wafatkan para ulama. Allah wafatkan para ulama, maka manusia meminta fatwa, meminta hukum dari orang apa? Dari orang-orang yang tidak berilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Mereka hakikatnya tidak memiliki ilmu. Mereka hakikatnya tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa, tetapi mereka berfatwa, maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka benar sungguh apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya untuk menyuarakan perkara ini. Begitu banyak para dai, para orang-orang cerdas yang paham tentang perkara dasar ini, perkara yang mendasar di dalam Al-Quranul Karim, tetapi mereka kaburkan, mereka samarkan, seakan-akan orang yang mendakwahkan tauhid ini adalah orang-orang yang keras. Dan orang-orang yang meminta kepada kuburan, meminta kepada para wali, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada wali. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Haibati hafizakumullahu jami'an. Kita baca kitab Uthulul Thalatha yang dikarang oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa kullu
man siwallah alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Seluruh selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam dan aku adalah bagian dari alam tersebut. Maka fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu, maka jawab bi ayatihi wa makhluqatihi, dari tanda-tanda kebesarannya dan makhluk-makhluknya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala al-lail wan nahar, adanya malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan, wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu langit yang 7 dan bumi yang 7. Bumi yang 7 lapis dan bumi 7 lapis dan langit yang 7 lapis. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang memiliki ilmu, orang-orang yang paham tentang ilmu, dia tatkala dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya dan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham dengan agama, dia akan melihat hal tersebut adalah hal yang biasa saja. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah." Dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Dan beribadahlah kepada Allah. Dan beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat sebagian kaum muslimin, mereka menganggap bahwasanya kesyirikan itu tatkala seseorang menyembah kepada patung saja, menyembah kepada hal-hal yang untuk patung atau yang selainnya. Namun sebagian kaum muslimin terkaburkan dan tidak paham bahwasanya meminta kepada kuburan itu bukan bagian dari kesyirikan. Ini adalah bentuk memuliakan seorang orang yang saleh. Ini bentuk adalah apa? Bentuk memuliakan orang yang saleh. Bukanlah Lata dan Uzza itu adalah orang-orang saleh yang telah mati kemudian diagungkan. Mereka minta kepada apa? Mereka membuat patung Lata dan Uzza untuk mereka meminta kepadanya. Nah, ini tidak ada perbedaan di antara hal tersebut. Mah butuhnya kita menerangkan kepada mereka, ini juga adalah bentuk kesyirikan. Ini adalah tawassul yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabb kalian, bermintalah kepadaku, maka aku akan ijabahi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu perantara. Tidak perlu perantara. Bukan kita melarang tawassul, ada tawassul yang diperbolehkan. Kita sudah sering membahas hal tersebut. Yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Bertawassul dengan apa? Amalan soleh yang telah kita kerjakan. Maka ini diperbolehkan. Dan minta tawassul kepada orang yang saleh yang masih hidup. Kemudian kata Syekh, "War-Rabb huwal ma'bud." War-Rabb huwal ma'bud. Rabb itu pengatur alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 2122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian kepada yang menciptakan kalian
dan yang menciptakan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini sangat jelas. Ayat ini sangat layaknya matahari di siang hari. Ya, sangatlah jelas. Menerangkan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Baca. Apa isinya? Apa isinya? Dan saya rasa orang yang paling tidak paham tentang agama juga bakalan paham bahwasanya ini adalah anjuran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir ya mengatakan al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahaqqu lil ibadah. Yang menciptakan itu semuanya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan siang dan malam, al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahaqqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semua dialah yang berhak untuk disembah, bukan yang selainnya. Ini perkataan Ibnu Katsir, sahibut tafsir. Ya, semua kaum muslimin, semua ulama kalau membaca kitab tafsir, kalau kita tahunya kitab tafsir, tafsirnya siapa? Maka mungkin kebanyakan orang akan menjawab apa? Ibnu Katsir. Ulama ahlu sunnah. Ya. Ulamanya ahlu sunnah. Apa kata al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahaqqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semua adalah yang paling berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Apakah ada keraguan dalam masalah tauhid ini? Ada nggak keraguan di dalamnya? Saya rasa tidak ada. Semua orang paham. Semua orang yang belajar agama itu insya Allah paham. Semua orang yang membaca Al-Quran, yang mentadabburi Al-Quran, maka akan paham. Maka di mana letak kesesatan orang yang mendakwahkan tauhid? Di mana letak kesesatannya? Kemudian Ibnu Katsir, siapa nama beliau? Huwa Imaduddin Abul Fida Ismail ibni Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh Al-Masyhur Sahibut Tafsir wa Tarikh. Nama beliau adalah Imaduddin. Ya, Abul Fida. Kunyah beliau Abul Fida. Min talamidhi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau adalah di antara murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, orang-orang yang membenci Syekhul Islam Ibn Taimiyah hari ini, ya, maka lihat siapa muridnya. Siapa muridnya? Muridnya adalah Ibnu Katsir. Muridnya juga ulama besar. Yang namanya guru insya Allah lebih berilmu, ya, yang mengajarkan ilmu kepadanya. Kenapa Anda membenci gurunya? Siapa? Gurunya Ibnu Katsir. Kemudian kata Syekh di sini wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dengannya mislul Islam, yaitu al-Islam. Kemudian wal iman. Kemudian iman. Kemudian al-ihsan. Kemudian ihsan. Kita telah membahas apa itu Islam di awal-awal pertemuan, apa itu Islam dan apa itu iman dan apa itu ihsan. Sedikit kita mengulang. Islam itu di sini Syekh membahas tentang Islam secara umum dan Islam secara khusus. Kita sudah membahas hal itu. Dan apa itu iman? Iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil jawari. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Dan iman ini memiliki banyak cabang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman ini memiliki 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi sekali adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan di jalanan. Ini bentuknya apa? Amalan dengan anggota badan.
Ya. Nah, ini juga bantahan kepada orang-orang yang Murji'ah yang mengatakan semua iman semua orang itu sama. Mau dia melakukan ketaatan, mau dia melakukan dosa, itu imannya tetap sama. Ini bantahan bagi mereka. Ini bantahan bagi mereka. Bahwasanya iman itu memiliki cabang-cabang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Dia meningkat dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian keyakinannya orang Khawarij, bahwasanya iman itu syai'un wahid. Iman itu satu gitu. La yatajazza, tidak memiliki apa? Cabang. Jadi apabila seseorang melakukan dosa besar, maka dia telah kafir. Maka ini keyakinannya siapa? Orang-orang Khawarij. Mereka ini keyakinannya orang-orang Khawarij. Maka jangan aneh tatkala mereka melakukan apa? Tatkala mereka melakukan aksi-aksi bom bunuh diri. Membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain. Karena apa? Karena ini masalahnya. Mereka mudah sekali apa? Untuk mengkafirkan orang lain. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu syai'un wahid. Kemudian ihsan. Kemudian ihsan. Islam, iman, kemudian ihsan. Ini tingkatan yang paling tertinggi. Apa itu ihsan? Ihsan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawi. Hadis yang sangat masyhur. Tatkala malaikat menyerupakan dirinya, ya, menyerupakan dirinya. Ihsan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah melihatmu. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya tatkala saya melakukan sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala pasti melihat saya. Nah, keikhlasan itu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu buah dari tauhid. Tauhid itu akan membuahkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Yaitu seseorang apabila dia sampai ke derajat ihsan, derajat yang tertinggi, yaitu dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin tatkala saya beramal walaupun manusia tidak melihat saya, walaupun manusia tidak menyanjung saya, walaupun manusia meremehkan saya, mencaci saya pada hari ini, tetapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar saya. Akan mengganjar saya. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyangka itu tauhid itu hanya sekadar tidak datang ke kuburan, tidak datang ke dukun, tidak memakai jimat atau yang selainnya, bukan hanya sekedar itu. Tetapi tauhid itu akan membuahkan amalan, akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tunduk dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari tauhid. Nah, apabila seseorang amalannya masih buruk, dia masih kasar sama orang lain, akhlaknya masih buruk, maka kita harus perbaiki lagi tauhidnya. Hal yang mendasar dulu. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Di antara kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Cintailah orang-orang yang di muka bumi ini, ya. Sesungguhnya yang di langit akan mencintai kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian. Berarti tatkala seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ada tauhid di hatinya, maka dia akan tunduk. Maka dia akan berusaha menjadi orang yang baik. Karena apa?
perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengedepankan perintah Allah, perintah Rasulnya. Nah, kalau akhlak kita masih buruk, kita masih suka marah, omongan kita masih kotor, ya, hati kita masih dengki, perbaiki lagi hal yang mendasar ini. Perbaiki lagi hal yang mendasar di dalam agama kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Ini sangat penting jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mata sa'ah?" Fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku, kapan itu apa? Kapan itu kiamat? Apa jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jawaban yang sangat dalam dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beliau mengucapkan, bukan hanya sekedar aku tidak tahu, saya tidak tahu. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan pertanyaan yang sangat lebih dalam. Saya tidak lebih tahu daripada Anda. Berarti beliau tidak tahu tentang hal gaib. Karena masalah kiamat itu perkara yang gaib. Nah, dan bagaimana ada orang yang lebih, apakah ada orang yang lebih suci daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak ada. Adakah orang yang lebih soleh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak ada. Maka mengapa Anda tatkala hilang barang Anda, hilang hal-hal sesuatu, ataupun Anda menginginkan sesuatu, maka Anda datang kepada orang-orang yang masih melakukan dosa, masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih meminta pertolongan kepada jin. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal, kemudian dia membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang masih percaya tentang masalah-masalah tarot, masih percaya masalah-masalah bintang, ya, sampai ada mungkin tidak mau menikah. Tidak mau menikah karena apa? Kita bintangnya tidak cocok. Tarot kita tidak cocok. Saya itu Pisces, kamu tuh Virgo. Nggak cocok Pisces sama Virgo. Atau nggak cocok ini sama ini. Gara-gara masalah itu dia nggak jadi nikah. Gara-gara masalah itu dia ngambekan sama suaminya atau sama siapa? Sama istrinya. Oh, kamu itu posesif atau ini atau begitu. Padahal itu hanya sekedar karangan-karangannya mereka. Tetapi masih ada yang masih terjerat tentang masalah kesyirikan hal tersebut. Maka sangat disayangkan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita sekarang, tugas saya pribadi dan para pendengar sekalian, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, yaitu perkenalkan manisnya dakwah tauhid. Manisnya dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu bukan yang seperti mereka dugaan, bukan seperti yang mereka duga, bukan yang seperti mereka fitnah. Tetapi dakwah tauhid ini adalah dakwah yang paling hikmah. Dakwah yang mengajak seluruh orang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, dalam perkara ibadahnya. Ini adalah perkara yang sangat manis. Dan ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Aku. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadahnya. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.